Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena petunjuk Allah, kalau bukan karena bimbingan Allah, kita nggak mungkin dapat mengetahui yang hak dan yang batil. Tidak mungkin kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini. Berpuasa, sholat di dalamnya. Ini semua adalah karunia ilahi yang seharusnya kita syukurin, bukan karena kitanya, tapi karena Allah yang memberikannya kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, bulan Ramadan, syahrul Quran. Apa kata Allah Azza wa Jal? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk buat umat manusia. Dan di bulan Ramadan, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memperbanyak bacaan Qur'annya, bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Ada banyak petunjuk-petunjuk yang seharusnya kita dapat serap dalam Al-Quranul Karim. Disitulah ditampakkan mana yang harusnya diikutin dan mana yang harusnya ditinggalkan. Namun, banyak di antara umat Islam yang hanya membaca, tapi dia tidak mentadabburinya. Sehingga bacaan itu ya sekedar berharap pahala. Orang yang baca Quran tanpa tahu artinya, insya Allah satu huruf dapat 10 kebaikan. Tapi seorang yang membaca Al-Quranul Karim dengan memaknai dan mentadabburinya, maka dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan hidayah. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Sibuk mencari petunjuk dari kitab-kitab lainnya, dari buku-buku karangan manusia yang mereka penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, menyimpulkan hukum-hukum dari karangan orang-orang kafir. Kadangkala kitabullah dia belum pernah menghatamkannya, padahal dia sudah memiliki gelar profesor, doktor dalam bidang tertentu. Maka di bulan Ramadan kita jadikan bulan ini bulan untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Hari ini coba dibuka Qur'annya di surah Al-Ma'idah ayat 97. Surat Al-Ma'idah ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Harama qiyaman lin-nas wasyahral harama wal hadiya wal qalaid. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Di sini Allah hendak menjelaskan beberapa syiar-syiar Islam yang harus diagungkan, yang harus dipedulikan. Apa kata Allah?
Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci sebagai tempat berkumpulnya manusia. Ahibati fillah. Yang lebih awal itu di muka bumi ini kesyirikan apa tauhid? Kalau kita pakai teori Darwin, teori orang-orang kafir, maka mereka akan mengatakan ada proses manusia mencari Tuhan. Bagaimana penciptaan manusia juga berproses dari hewan satu sel, kemudian menjadi kera, nanti menjadi yang lainnya, dan kemudian menjadi manusia. Maka kemudian berpikir ketika itulah mulai mencari Tuhan, mereka terjebak dalam kesyirikan baru mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pendapat orang-orang yang tidak beriman. Karena kita tahu manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Anak keturunannya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baru terjadi kesyirikan di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Ka'bah, Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat kumpulnya manusia, sebagai tempat ibadahnya manusia, dan itu adalah rumah peribadatan pertama yang ada di muka bumi. Sebelum didirikannya tempat-tempat peribadatan yang penuh dengan kesyirikan, sebelum dibuatnya berhala-berhala, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal rumah tempat ibadah yang diletakkan di muka bumi ini, sebelum tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan itu ada, yang pertama adalah Ka'bah yang ada di Bakkah, di kota Mekah. Petunjuk penuh dengan berkah untuk alam semesta ini. Sehingga pendapat yang lebih kuat ketika berbicara siapa yang pertama kali membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim? La. Nabi Ibrahim hanya meninggikan bangunannya. Pondasinya sudah ada. Maka ada riwayat mengatakan Nabi Adam alaihi salam yang pertama membangun tempat tersebut bersama malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh, mendirikan bangunan tersebut. Tapi kita sekarang bersedih karena dengan COVID-19 ini kita melihat Ka'bah jadi kosong. Yang tawaf dibatasin. Jemaah umrah yang mereka telah menabung untuk datang ke sana, tempat kumpulnya manusia nih. Yang dia udah dipanggil ke sana. Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Engkau umumkan Ibrahim, undang orang-orang untuk berangkat haji. Nih setelah bangunan Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengundang orang-orang datang melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang berjalan kaki. Subhanallah jemaah. Ada yang menaikin onta-onta sampai kurus itu ontanya. Mereka datang tuh ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk tawaf di sana. Tapi sekarang kita melihat Masjidil Haram sepi karena COVID-19. Pelajaran buat kita. Ketika kita seharusnya mengagungkan Ka'bah, seharusnya kita hadir di sana, kita tawaf di sana, sekarang kita tinggal di rumah. Ana sudah daftar Pak Ustadz. Ana ingin umroh Ramadan itu puluhan tahun, tapi tahun ini nggak berangkat. Ya, ada sesuatu yang harus kita hadapin. Allah hendak menguji kesabaran kita, tapi tetap kita tahu Ka'bah itu tempat kumpulnya manusia.
pernah di masa Quraisy Ka'bah ini kena banjir, kemudian ada tembok-temboknya yang retak sehingga harus diperbaiki. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini kumpul, mereka hendak membongkar Ka'bah ini takut. Ada perasaan mengagungkan Ka'bah. Karena memang itu tempat ibadah pertama. Dan orang-orang kafir Quraisy ini ketika itu umur Nabi SAW 35 tahun. Orang-orang Quraisy yang sepuh-sepuh di antara mereka dan yang muda-muda tahu kejadian Abraha. Bagaimana Abraha yang berangkat dari Yaman dengan pasukan berjumlah 60.000 hendak menghancurkan Ka'bah. Niatnya mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah hancurkan mereka. Abdul Muttalib ketika datang menjumpai Abraha, dia mengatakan kepada Abraha, aku datang ke sini hendak meminta onta-ontaku yang engkau ambil. Ada 200 ekor onta Abdul Muttalib. Apa kata Abraha? Aku jadi bingung sama engkau. Ketika awal memandangmu, tampak wibawa di dirimu. Tapi sekarang jadi bingung. Kenapa bingung? Aku datang hendak menghancurkan Ka'bah tempat ibadahmu ini. Tempat ibadahmu dan nenek-nenek moyangmu. Engkau ternyata berbicara kepadaku tentang urusan onta. Apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Aku ni pemiliknya onta. Walil baiti Rabbun sayahmi. Adapun Ka'bah ini, rumah yang ini, ada pemiliknya. Yang dia yang akan jagain tuh, bukan aku. Karena milik Allah Azza wa Jal. Subhanallah jemaah. Abdul Muttalib mengambil 200 ekor ontanya, kemudian dia mengumumkan kepada penduduk Mekah, semuanya jangan ada yang di dalam kota Mekah. Keluar, berangkat ke bukit-bukit, selamatkan dirimu di sana. Karena takut nanti pasukan Abraha marah, kemudian mengenai masyarakat yang ada di sana. Dan Abraha mengatakan, aku datang tidak hendak melakukan apa-apa kecuali mau menghancurkan rumah kalian. Jadi nggak ada urusan sama manusia yang di sana. Tapi akhirnya Allah kirimkan tayran ababil. Dan mereka hancur. Ketika Nabi umur 35 tahun tadi, orang-orang kafir Quraisy ini mau menghancurkan Ka'bah. Mereka ingat dengan kejadian Ashabul Fil. Maka mereka berdiam diri, takut. Kalau nggak salah Al-Walid ibn Al-Mughirah, dia ngomong sama orang-orang, kalian ini mau menghancurkan Ka'bah untuk memperbaikinya atau untuk merusaknya? Kata orang-orang, untuk memperbaikinya. Ya nggak mungkinlah Allah akan membinasakan orang yang ingin memperbaiki rumahnya. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah ini ambil cangkul atau semacam linggis, kemudian dia mulai menghancurkan sendirian. Batunya itu mulai dihancurin sama dia. Orang-orang kafir Quraisy satu pun gak ada yang ikut. Mereka takut mendapatkan azab. Mereka menunggu sampai keesokan harinya. Keesokan harinya dilihat, ternyata Al-Walid bin Mughirah gak apa-apa. Maka akhirnya dia membongkar bangunan Ka'bah dan semua akhirnya ikut membongkarnya. Dan kita tahu kejadian bagaimana peletakan Hajar Aswad tersebut. Intinya Allah jadikan Al-Ka'bah, Baitul Haram ini sebagai tempat kumpulnya manusia, di mana orang-orang yang berada di kota Mekah merasa aman, merasa tentram,
dan mereka hidup di sana penuh dengan kedamaian. Tidak pernah Mekah itu jadi kota halal. Pernah halal sekali di masa Nabi SAW. Di waktu Nabi menaklukkan Mekah. Dan setelah itu kembali menjadi tempat yang haram. Tempat yang harus dimuliakan. Tempat diharamkan, pohon-pohonnya dipotong. Binatang-binatang buruannya diburu. Itu Al-Bait Al-Haram. Dan kita berharap segera kita sampai ke sana, jamaah. Kemudian Allah sebutkan wasyahrul haram. Demikian pula bulan haram. Ini bulan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apa saja bulan haram ini, jamaah? Kita ini umat Islam, ngakunya muslim, tapi peradabannya peradaban orang-orang kafir. Kita ngaku muslim, tapi kalendernya kalender orang Nasrani. Kita pakai kalender Masehi. Yang Masehi artinya Kristus. Kembali kepada Isa Al-Masih. Nabi Isa. Lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu pendapat mereka. Sedangkan umat Islam punya kalender sendiri. Kita mayoritas muslim. Tapi kenapa kalendernya non-muslim? Ya, kita pernah dijajah Belanda 350 tahun. Sehingga ya dampak penjajahan itu mungkin masih ada. Sehingga kita tidak menjadikan bulan-bulan Islam sebagai patokan buat kita. Apa aja bulan haram ya? Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 36 tentang perhitungan bulan di dalam agama Allah ini. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah. Jumlah bulan menurut Allah ada berapa? Ada 12 bulan. Karena di sebagian peradaban itu bulan mereka cuma 10. Kemudian ditambahin sama mereka jadi 12 bulan. Ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah. Fi kitabillah. Di Lauhul Mahfud. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Kita ini muslim. Hafal nggak kalender Islam? Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang bulan haram yang mana? Bulan haramnya ini ada 3 yang berurutan. Ada yang 1 terpisah. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Sebelum Sya'ban. Ramadan, Sya'ban, Rajab kalau mundur. Bulan Rajab. Kemudian yang berurutan itu bulan 11, 12, 1. Itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah menyebutkan bagaimana keagungan bulan-bulan haram ini. Kata Allah, "Fala dzalikad dinul qayyim." Allah mengatakan itu ketetapan agama yang lurus. Ini ketetapan Allah, jemaah. Bukan buatan manusia. Bukan orang bikin kalender ini dan itu, bukan. Dan bulan dalam Islam itu ikut rembulan, bukan ikut matahari. Karena memang disebut bulan. Itu agama, ketetapan agama yang lurus. Lalu Allah mengatakan, maka janganlah kamu menzalimin diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrikin
semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, ini bicara bulan haram. Maka berbuat dosa di bulan haram nggak sama dengan berbuat dosa di bulan biasa. Berbuat dosa di negeri yang haram, di Mekah, di Masjidil Haram, nggak sama dengan berbuat dosa di tempat-tempat lainnya. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan di sini, wal hadiy. Disebutkan artinya al-hadi adalah hewan-hewan ternak yang dihadiahkan untuk Ka'bah. Ya, dihadiahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Niatnya lillahi ta'ala. Yang dibawa ke tanah haram dalam rangka pelaksanaan ibadah umrah, dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dia mengatakan al-hadyu ma yuhda ilal baiti min anwa'il hadaya. Hadi itu adalah apa yang dihadiahkan untuk Baitullah, berbagai macam hadiah. Itu hadi. Maka kita lihat orang-orang bawa onta. Ada yang dihadiahkan untuk Ka'bah sendiri, di mana di dalam Ka'bah itu dulu banyak emasnya, banyak apa yang diberikan kepada rumah Allah untuk renovasi, untuk kebutuhan rumah Allah itu. Atau yang sifatnya hewan-hewan ternak. Ada yang membawa dari kota Madinah, dibawa tuh ke Masjidil Haram. Ada yang dibawa mungkin dari Mesir, ada yang bawa dari Irak. Itu hadi. Adapun wal qala'id disebutkan, kalau al qala'id ini jam'u qiladah, ma yuqalliduhu al-ba'ir atau al-baqarah al-muhda ila al-haram. Qala'id ini lebih kepada kalung-kalung yang digantungkan di onta atau sapi yang dihadiahkan ke Masjidil Haram. Itu yang dibawa oleh orang-orang untuk dihadiahkan. Dan subhanallah jemaah, kalau kita lihat ya, itu semua syiar-syiar orang yang berusaha untuk ngambil hadiah yang diberikan ke Masjidil Haram, ganggu binatang-binatang yang sudah dikasih tanda bahwasanya ini diperuntukkan Allah Azza wa Jal, maka mereka akan hidup dengan sengsara. Tapi mereka yang menghormatin apa yang Allah hormatin, maka mereka akan diridhai Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan, "Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim." Ada hal yang menarik jemaah, supaya kalian sadar nih, Allah berikan semua yang memberikan keamanan buat kota Mekah. Kita tahu di Mekah itu nggak ada pemerintahannya, nggak ada penguasanya, nggak ada undang-undangnya sebelum datangnya Islam. Siapa kalau ditanya raja yang ada di kota Mekah? Nggak ada. Siapa perdana menterinya? Nggak ada. Siapa menteri-menterinya? Nggak ada. Bagaimana mereka bisa hidup aman? Mereka tentram berada di sana. Ini Allah tunjukkan. Allah jadikan Baitul Haram itu, Allah jadikan Ka'bah itu tempat kumpulnya manusia, sehingga negeri itu jadi negeri yang aman. Allah sebutkan lagi ada bulan-bulan haram yang menambah keamanan di atas keamanan lagi. Di negeri yang haram, di bulan yang haram. Allah sebutkan lagi apa yang dihadiahkan ke Masjidil Haram. Ini semua menunjukkan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, lita'lamu, agar kalian tahu
agar kalian sadar yang selama ini lupa dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah itu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu maha mengetahui yang di langit dan di bumi. Aturan-aturan itu Allah yang bikin. Allah yang menetapkan, bukan kalian. Karena masih ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lupa dengan kebesaran Allah. Sehingga dia menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah itu dengan segala sesuatu tahu. Ini ada ancaman. Kalau kalian udah dikasih nikmat, udah dikasih keamanan, lalu kalian tidak mensyukurinya. Bahkan kalian melakukan tindakan-tindakan yang membuat apa yang Allah hormatin, kalian remehkan, kalian lecehkan. Maka tunggu adab Allah Azza wa Jalla. Sehingga di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah azabnya, hukumannya sangat pedih. Dan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menggali ayat-ayat yang lainnya untuk kita amalkan dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.